yang beranggotakan saya, Alifia Ulfadila, NPM 194100002. Ada Mbak Ratnasari dengan NPM 194100007. Ada Mbak Nita Yulistiani dengan NPM 194100020. Dan yang terakhir ada Mbak Nurul Lailatu Nikmah dengan NPM 194100098. Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi pada hari ini, yaitu mengenai sosiologi sastra. Saya bersama dengan ketiga rekan saya akan mencoba memaparkan sedikit mengenai sosiologi sastra. Pasti teman-teman semua sudah memiliki gambaran mengenai apa itu sosiologi sastra, seperti apa sosiologi sastra, jenis, ciri-ciri, dan juga pendapat para ahli mengenai materi pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, sosiologi sastra apabila kita kulik bersama dari pengertian masing-masing kata, di mana sosiologi berasal dari kata sosio dan juga logi atau logos, di mana sosio itu berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti bersama-sama, bersatu, berteman, berkawan. Dan logi atau logos itu sendiri berarti adalah sebuah sabda, perkataan, atau juga perumpamaan. Nah, sekarang kita teliti dari kata sastra itu sendiri. Sastra berasal dari kata sas dan juga tra, di mana sas itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan juga instruksi. Nah, sedangkan akhiran tra itu berarti sebuah alat atau sarana. Nah, teman-teman, jadi ada info menarik nih mengenai pengertian dari sastra dan juga sosiologi. Sastra di dalam buku Ratna tahun 2009 halaman 1 mengungkapkan bahwa sastra berarti kumpulan sebuah alat, buku petunjuk, atau juga buku pelajaran yang baik. Sedangkan sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang memusatkan atau memutuskan perhatian pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan juga berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Jadi teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari sosiologi sastra itu adalah ilmu yang berhubungan antara karya sastra dan juga masyarakat. Nah, hubungan di antara karya sastra dan juga masyarakat itu sendiri memiliki hubungan dua arah, di mana hubungan yang pertama yaitu kehidupan sosial masyarakat atau sosial masyarakat mempengaruhi penulis yang menulis karya sastra dalam menuangkan imajinasinya dalam sebuah karya. Dan hubungan yang kedua yaitu adalah di mana karya sastra dapat diimplikasikan kehidupan nyata atau di dalam masyarakat. Bagaimana penerapan yang ada dalam sebuah karya sastra di kehidupan masyarakat. Nah, itu teman-teman mengenai sedikit pengertian mengenai sosiologi sastra. Sosiologi sastra menurut para ahli. Menurut Ratna 2009, sosiologi adalah ilmu yang mengaitkan perhatian, berusaha untuk mendapatkan pola umum kehidupan masyarakat. Karya sastra sebagai produk masyarakat tertentu. Sosiologi sastra ingin mengaitkan penciptaan karya sastra dengan keberadaan karya sastra dengan realitas sosial. Yang kedua, menurut Swingwood dalam Faruk 2010, mendefinisikan bahwa sosiologi sebagai studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dan masyarakat. Dan studi ini mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Penjelasan tersebut bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang dapat mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri itu ikut di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu Wallace dan Warren 1993 mendefinisikan bahwa sastra adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa. Teknik-teknik sastra tradisional ini seperti simbolisme dan matra yang bersifat sosial karena merupakan konvensi dan norma masyarakat. Mengungkapkan bahwa sastra merupakan kristalisasi keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati masyarakat dalam Eskapit 2008. Lalu yang kelima yaitu menurut Endra Suara 2011,
Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia, karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa depannya. Hal tersebut berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Lalu yang keenam, menurut Semi 1993, sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat melalui karya sastra seorang pengarang dalam mengungkapkan problem kehidupan yang pengarang sendiri ikut di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman, sementara sastrawan merupakan anggota masyarakat yang tentunya juga dipengaruhi lingkungan yang membesarkannya. Menurut Tuloli 2000, sastra tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga sosial, agama, politik, keluarga, dan pendidikan atau sosial budaya. Hal tersebut karena pengarang mempunyai latar belakang sosial budaya pada saat dia menciptakan karya sastra itu. Latar belakang sosial budayanya menjadi sumber penciptaan yang mempengaruhi teknik dan isi karya sastra. Yang kedelapan yaitu menurut Sapari 2009. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Kenyataan-kenyataan tersebut mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. Tujuan sosiologi. Menurut Sumarjan dan Sumardi, organisasi komunitas online tahun 2008, tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Bahasaan dari ilmu sosiologi adalah seperti kenyataan atau fakta cerita, tindakan sosial, hayalan sosiologi, serta pengungkapan realitas sosial. D. Perbedaan sosiologi dan sastra. Dalam hal ini, sosiologi dan sastra memiliki masalah yang berkaitan dengan manusia dalam masyarakat. Adanya usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan mengubah masyarakat itu. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah sosiologi melakukan analisis ilmiah secara objektif, adapun sastra menyusup, menembus permukaan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Kajian sosiologi. Menurut Walek dan Warren tahun 1993 halaman 111 dan Faruk tahun 2010 halaman 5 membagi kajian sosiologi menjadi 3 klasifikasi, yaitu pertama, sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. Masalah yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlibat dalam berbagai kegiatan di luar karya sastra. Kedua, sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan karya sastra secara tersirat, dengan masalah sosial dan tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Ketiga, sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sejauh mana sastra ditentukan atau bergantung dari latar sosial. Perubahan dan perkembangan sosial adalah pertanyaan yang termasuk dalam ketiga jenis permasalahan di atas. Ada sosial pengarang, isi karya sastra yang bersifat sosial, dan dampak sastra terhadap masyarakat.
kajian sosiologi menurut Welch dan Warren. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra dapat diteliti melalui 3 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif teks sastra. Artinya, peneliti menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Kedua, perspektif biologis. Artinya, penulis menganalisis dari sisi pengarang. Ketiga, perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan harus diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh tukang cerita, dan disalin oleh penyalin. Ketiganya adalah anggota masyarakat. Kedua, karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. Ketiga, medium karya sastra baik lisan maupun tulis. Keempat, berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat istiadat, dan tradisi lainnya. Dalam karya sastra terkandung estetik, etika, bahkan juga logika. Dan yang terakhir yaitu sama dengan masyarakat. Karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya. Menurut Ratna, maka model analisis yang dapat dilakukan meliputi 3 macam. Yang pertama, menganalisis masalah sosial yang terjadi dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian, menghubungkan dengan kenyataan yang pernah terjadi. Umumnya disebut aspek ekstrinsik. Model hubungan yang terjadi disebut refleksi. Kedua, sama dengan yang di atas, tetapi dengan cara menemukan hubungan antar struktur, bukan aspek-aspek tertentu, dengan model hubungan yang bersifat dialektika. Ketiga, menganalisis karya sastra dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu, disiplin oleh ilmu tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari pendekatan sosiologi sastra dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang salah dan perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.